Samsung akhirnya resmi merilis Galaxy S26 series di Indonesia. Ada 3 varian yang mereka bawa, yakni Galaxy S26, S26 Plus, dan yang di depan saya nih, ada Galaxy S26 Ultra. Nah, bedanya nih, di 2026 ini, Samsung itu menggunakan teknik marketing yang sedikit unik jika dibandingkan dengan vendor-vendor lain. Kalau misalnya 2026 ini, di awal-awal ini, kayak Vivo, Xiaomi, dan Oppo, itu mereka marketingnya kamera. Nah, Samsung agak sedikit unik dengan teknik marketing yang lebih ke keamanan atau security. Nah, penasaran nggak apa aja sih yang ditawarin Samsung, terutama di Samsung Galaxy S26 Ultra? Kalau misalnya kalian penasaran, simak video ini sampai habis. Nah, sebelum kita ngomongin teknis, ada baiknya kalau kita ngomongin desain dulu ya. Ini soalnya sebenarnya upgrade-nya sedikit subtle ya, kalau misalnya dibandingkan dengan ya vendor-vendor lain gitu. Jadi di Galaxy S26 Ultra ini, dia itu bodinya lebih membulat. Kalau misalnya kalian ingat, di S24 Ultra itu kan persegi banget ya. Ininya kotak banget nih, runcing. Terus di Galaxy S25 Ultra itu agak sedikit membulat, tapi masih kelihatan kotak gitu ya, masih terasa kotak. Nah, di S26 Ultra ini, itu bodinya lebih ngebulat. Dan itu rasanya menurut gue ya, desain itu lebih seksi, lebih enak dilihat, dan tentunya lebih enak untuk dipegang. Nah, perbedaan lain ada di kamera. Kalau di Galaxy S25 Ultra, kameranya itu kan kalau kalian bisa lihat kameranya 111 kalau di S25 Ultra. Nah, di S26 ini 3 kamera ini disatuin di dalam satu housing. Kalau menurut gue nih jauh lebih rapi. Selain itu, yang menarik adalah pemilihan warna. Nah, di S26 Ultra ada satu warna yang menurut gue unik. Ya, ini berwarna ungu atau violet kalau nggak salah ya, tapi kayaknya ungu deh. Tapi gue lebih milih untuk beli yang warna biru, karena pertama emang gue suka warna biru, dan kalau menurut gue ya, warna biru ini lebih kalem. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen HP yang warnanya kalem gitu, apalagi buat cewek-cewek nih ya, ini warna birunya, biru mudanya menurut gue cocok banget buat cewek. Nah, tapi selain itu ada juga pilihan-pilihan warna lain kayak silver, putih, dan juga hitam. Jadi kalau misalnya kalian pengen pilih warna lain, kalian bisa. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal desain, nggak lepas juga ya kita ngomongin soal tepian bodinya. Nah, kalau di S26 Ultra sama kayak generasi sebelumnya, di sebelah kanan itu ada tombol power sama tombol volume. Di bagian atas itu ada mic. Terus di bagian kiri itu clean, nggak ada apa-apa. Sedangkan di bagian bawah itu ini yang paling lengkap. Di sini ada slot SIM card, terus ada mic, ada USB Type-C, terus ada speaker, dan yang nggak ketinggalan ada ini dia nih, andalannya Ultra Series, yakni S Pen. Nah, kalau dibandingin dengan S25 Ultra, ini S Pen-nya itu bentuknya jauh lebih kecil. Dan perbedaan lainnya tuh adanya di bagian tipnya. Kalau misalnya S25 Ultra itu tipnya itu lebih datar, nah di S26 Ultra ini agak sedikit membulat. Nah, setelah ngomongin desain, kita bakal ngomongin soal layar. Nah, Galaxy S26 Ultra layarnya itu ukurannya 6,9 inci yang menurut gue itu ya cocok-cocok aja. Apalagi buat kalian yang tugasnya itu banyak banget. Jadi kalau misalnya punya layar yang sedikit lebih besar, jadinya enak banget untuk nyelesain tugas. Tapi emang harus gue akuin sih, kalau buat cewek, untuk ukuran 6,9 inci itu agak sedikit gede. Tapi ya itu adalah harga yang harus kalian bayar kalau kalian memang butuh layar yang lebih besar. Nah, selain itu layarnya itu sudah menggunakan panel LTPO AMOLED 2X. Nah, ini adalah salah satu panel terbaik yang punya Samsung. Dan refresh rate-nya itu udah 120 Hz dengan kecerahan 2600 nits. Yang kalau misalnya kalian pakai di luar ruangan nih, itu masih kelihatan banget. Nah, ngomongin soal layar, ada yang spesial dari layar Galaxy S26 Ultra. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal privacy atau keamanan ya di awal, adalah salah satu fitur utama yang ditawarkan oleh Samsung di Galaxy S26 Ultra. Nah, di layar ini ada fitur namanya privacy display. Nah, itu apa sih? Nah, kalau misalnya kalian pernah tahu nih, kalau kalian beli tempered glass buat HP, buat ngelindungi layar, itu kan ada tuh yang tempered glassnya yang privacy, yang kalau misalnya warnanya agak hitam, dan kalau kalian pakai ya nggak bisa diintip dari kiri dan kanan. Nah, fitur dari privacy display itu mirip-mirip kayak itu. Tapi ini dari level hardware. Dan cara kerjanya juga sebenarnya nggak
nggak ribet-ribet banget. Nih gue jelasin sedikit gampangnya. Nah kalau misalnya kalian tahu teknologi layar itu kan bawahnya pakai lampu. Nah kalau lampu itu di layar itu biasanya ada ribuan titik lampu yang digabungin jadi satu, lalu kita bisa ngelihat lagi layarnya dengan jelas. Nah si cahayanya itu biasanya berpendarnya seperti ini nih ya. Kalau layar biasa tuh kayak gini. Nah di Samsung di bagian LED-nya yang bagian lampu-lampu kecilnya itu dia ada penutupnya. Dan di S26 Ultra itu ada dua settingan privacy. Ada yang medium privacy sama high privacy. Nah kalau medium privacy itu biasanya yang cahayanya nih ditutup secara mekanik itu sekitar mungkin ketutupnya 25%. Nah karena ketutup 25%, jadi orang itu dari kiri kanan nggak bisa ngintip. Tapi memang harus gue akuin sih, kalau misalnya pakai yang medium itu, kadang-kadang kalau misalnya kita lagi pegang HP kayak gini, lagi nonton gitu kan, di kereta atau di busway, itu kadang-kadang orang masih bisa ngintip. Tapi menurut gue, it's okay lah. Kalau misalnya di kereta kan paling gue nonton YouTube atau nonton anime atau misalnya nonton film, ya mungkin orang di sebelah gue nggak punya hiburan itu, terus ngelihat gue nonton, gue masih oke lah, nggak ada masalah. Nah tapi dengan fitur yang satu ini, yang uniknya untuk yang medium, gue bisa ngatur kayak si privacy display-nya itu hanya muncul saat ada notifikasi. Nah ini yang penting nih, kalau misalnya di kereta kadang-kadang lo masih sering dihubungin sama bos atau istri gitu kan. Kadang-kadang ada pesan yang harusnya personal dan gak boleh dilihat sama orang. Nah dengan settingan medium ini, itu notifikasinya bakal ketutup dengan sempurna. Itu gak bisa diintip. Sama satu lagi, jadi selain notifikasi, oh iya PIN. Kalau misalnya di kereta, gue kadang-kadang juga ini kan, dari turun dari kereta gue kadang-kadang naik ojek online. Nah kadang-kadang lupa tuh gue nggak punya saldo. Mau nggak mau kan harus ngisi kan. Nah bahayanya orang kan bisa ngintip PIN. Tapi dengan privacy display ini, PIN-nya itu ketutupan, jadi kalian nggak bakal bisa diintip. Nah sedangkan untuk yang maksimum privacy, nah yang tadi misalnya ketutupnya cuman segini, sekarang ketutupnya tuh lebih rapat lagi. Jadi dari kiri kanan itu benar-benar udah nggak bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeliat layar itu harus tegak lurus. Tapi ada drawbacknya. Dari pengalaman gue pakai, kalau kalian menggunakan maksimum privacy itu warnanya jadi sedikit berkurang. Jadi akurasi warnanya berkurang. Nah kalau gue sendiri pribadi lebih suka yang medium karena gue pas lagi pengen nonton pengen ngerasain pengalaman yang imersif kan, warnanya gue pengen lihat, terus detail-detailnya juga gue pengen lihat. Jadi ya menurut gue untuk yang medium pun udah oke. Nah ngomong-ngomong soal video, ada satu lagi nih fitur yang menurut gue unik ada di Galaxy S26 Ultra, yakni audio eraser. Nah ini fiturnya itu cocok banget buat gue yang suka nonton highlight pertandingan bola. Itu kadang-kadang gue pengen fokus ke komentatornya. Tapi kan biasanya di background itu ada suara supporter yang neriakin yel-yel. Nah dengan fitur ini kalian bisa menghapus suara backgroundnya. Jadi kalian bisa lebih fokus dalam mendengarkan highlightnya. With one guy, Chelsea obviously trying to play the ball out from the back. We know that Barcelona like to have that aggressive press from the front. They do brilliant to win the ball back, and when it falls to Torres, it's good touch. Selain itu, ada satu lagi fitur keamanan yang ditambahkan di Galaxy S26 Ultra, yakni Call Assist. Namanya adalah Call Assist. Nah, fitur ini menggunakan teknologi AI, di mana si AI-nya bisa ngejawab panggilan telepon secara otomatis. Ya kan kalau kalian tahu ya belakangan ini sering kan kalian dapat spam dari nomor yang gak dikenal. Tapi kalau gue sih kadang-kadang juga agak sedikit penasaran. Ini sebenarnya dari siapa? Takutnya memang kalau misalnya nomornya itu kadang-kadang datangnya dari teman lama gue yang nomornya udah ganti, atau dari PR agency, atau dari misalnya dari vendor. Nah itu kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, dan pengen kalau misalnya kita ngejawab takutnya suara kita digunakan sama AI buat orang jahat gitu, buat nipu keluarga. Makanya dengan fitur Call Assist ini, si AI bisa bantu kita ngejawab. Nah, bukan hanya ngejawab,
si AI-nya ini juga bisa merekam percakapan gitu. Misalnya si yang nelfon tuh bener-bener pengen kayak ngajakin gue ketemuan. Nah, si AI ini nanti bakal bisa ngerekam dan secara otomatis nambahin si jadwal meeting itu ke dalam kalender. Dan setelah teleponnya ditutup, kalau misalnya kalian masih penasaran itu tadi siapa, terus mereka mau ngapain, kalian juga bisa masih ngelihat call historinya. Nah, itu benar-benar ngelindungin kita banget dari penipuan online. Nah, sekarang kita ke bagian yang cukup menarik, yakni bagian kamera. Sebenarnya kalau misalnya di atas kertas, tidak ada peningkatan yang berarti ya, kalau misalnya kita lihat secara sekilas aja. Tapi, sebenarnya ada peningkatan yang dilakukan oleh Samsung. Nah, untuk di kamera utamanya masih menggunakan kamera 200 megapiksel dengan aperture-nya itu f1,4. Iya, f1,4 yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Galaxy S25 Ultra. Selain itu ada juga kamera telefoto 10 megapiksel dengan aperture-nya itu f2,4 yang juga mendapatkan peningkatan. Ada juga kamera periskop 50 megapiksel dengan aperture-nya itu f2.9. Dan yang terakhir ada kamera ultrawide 50 megapiksel dengan aperture-nya itu 1,9 dengan sudut pengambilan gambar 120 derajat. Oh iya, untuk kamera zoom-nya, untuk kamera yang telefotonya, yang bukan yang periskop, itu bisa 3 kali optical zoom. Dan untuk yang periskop, itu 5 kali optical zoom dan hingga 100 kali 100 kali digital zoom. Nah, untuk kamera depannya sendiri, kameranya 12 megapiksel dengan teknologi dual pixel PDAF. Oh iya, gue juga lupa nyebutin tadi, di semua kamera belakang itu sudah punya fitur OIS. Nah, tadi kan mungkin ada yang nanya ya, sebenarnya aperture lebih gede itu fungsinya buat apa? Nah, fungsi dari aperture lebih gede itu adalah membiarkan cahaya masuk lebih banyak. Jadi, kalian akan mendapatkan foto yang lebih detail, lebih jernih, dan minim noise kalau kalian menggunakan di keadaan yang low light. Jadi, memang Samsung ini menjelaskan bahwa nitografi di Samsung Galaxy S26 Ultra mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan. Nah, kalau misalnya hasil fotonya sendiri, gue juga udah nyoba kemarin beberapa kali, gue bawa ke Kota Tua gitu kan, ngambil foto, ngambil video. By the way, kalau misalnya kalian penasaran sama hasil-hasil foto dan videonya, kalian bisa ke media sosialnya pax.id ya, di TikTok maupun di Instagram dengan handle paxdotid. Nah, di situ kalian bisa ngelihat hasil-hasil foto dan hasil video pas kita menggunakan Samsung Galaxy S26 Ultra. Nah, hasil dari gambarnya, jujur aja ya, itu hasilnya jauh lebih detail, terus untuk warnanya juga natural banget. Terus kalau misalnya untuk hasil foto malamnya juga bloomingnya minim, untuk noise-nya juga minim. Pokoknya gue ngerasain banget deh peningkatan hasil kamera dari Galaxy S26 Ultra dibandingkan Galaxy S25 Ultra. Sedangkan untuk videonya, untuk perekamannya di S26 Ultra itu sebenarnya udah bisa ngerekam di 8K. Tapi gue jujur ya, belum ada kebutuhan untuk ngerekam di 8K. Jadi semua pengujian yang gue lakukan itu ada di 4K 60 fps. Dan hasil video malamnya juga nggak kalah kerennya. Jadi kalau misalnya gue udah ngetes juga nih malam-malam ngambil video, itu waktu itu lagi ada di Sudirman di Bundaran HI, itu lagi ada kayak lampu-lampu gitu kan, gue coba ngerekam dan itu hasilnya nggak ada blooming, terus noise-nya juga minim, hasil detailnya juga cakep banget, warnanya juga oke banget. Ya pokoknya kalian bakal ngerasain sih peningkatan dari kamera Samsung Galaxy S26 Ultra. Nah, kalau ngomongin soal video, ada satu lagi nih yang menurut gue adalah fitur unik dari Samsung Galaxy S26 Ultra. Yakni Samsung smartphone ini sudah mendukung APV lock. Ya, format ini biasanya dipakai sama kamera-kamera sinematografi untuk ngerekam film-film di bioskop yang biasanya tuh hadirnya di kamera RED misalnya gitu kan. Sony juga beberapa ada yang pakai format ini. Jadi format ini adalah format lock yang menghasilkan detail jauh lebih detail lagi jika dibandingkan dengan versi lock biasa. Tapi drawbacknya adalah yang gue udah coba, hasil filenya itu gedenya minta ampun.
Jadi peningkatan satu filenya itu bisa sekitar 3 kali atau lebih besar jika dibandingkan dengan kalau kalian ngerekam log biasa. Nah, selain itu salah satu yang kalian paling males kalau ngerekam log itu adalah ekspornya, terus kalian harus pindah ke DaVinci Resolve buat color grading. Nah, kalau misalnya di Galaxy S26 Ultra ini ternyata ada preset lognya loh untuk coloring log langsung di HP-nya. Kalau nggak salah itu ada total 5 log. Nah, kalau misalnya kalian penasaran apa aja, kalian bisa langsung ke media sosial kita karena kita juga udah nyobain di situ. Dan hasil profile lognya yang ditawarin sama Samsung juga itu oke-oke banget loh. Gue suka dan ya bisa kalian langsung aplikasikan biar video kalian lebih estetik. Nah, kamera udah, sekarang giliran performa. Nah, untuk chipset sendiri, Samsung Galaxy S26 Ultra itu di Indonesia bakal hadir pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Ada 2 pilihan RAM, 12GB dan 16GB, dan pilihan storage-nya itu ada di 256, 512, dan 1TB. Nah, untuk yang 256 sama 512 adanya di varian 12GB, dan untuk varian yang 1TB adanya di varian RAM 16GB. Nah, kalau misalnya hasil pengujian sendiri di beberapa aplikasi benchmark, gue ngelihat ada peningkatan performa S26 Ultra dibandingkan dengan S25 Ultra. Peningkatannya sekitar 10-13%. Ya memang kecil sih, tapi kalau misalnya kita lihat ke belakang-belakang, memang peningkatan dari satu generasi chipset ke generasi chipset lain itu emang ada di sekitar 10-13%. Nah, untuk pengalaman gaming, gue juga sangat terkejut dengan performa yang dihasilkan oleh Samsung Galaxy S26 Ultra. Gue main beberapa game berat kayak Where Winds Meet gitu, terus ada Genshin Impact, PUBG, ML, dan lainnya pokoknya. Itu gue setting rata kanan, bener-bener grafiknya mentok rata kanan dan gak ada lag sama sekali. Gila banget pokoknya, gue suka banget main game di smartphone yang satu ini. Dan untuk sistem pendinginannya, Samsung juga sudah upgrade si pendinginannya. Yang tadinya dia Galaxy S25 Ultra itu sekitar 1 jam udah mulai anget, ini 1,5 jam masih nyaman banget. Dan mulai di 2 jam lah gue merasa mulai nggak nyaman. Jadi kalau misalnya kalian pengen main game dengan waktu yang lama, ini beneran enak banget. Nah, terus untuk baterai. Nah, baterainya itu di S26 Ultra itu pakai baterai 5500 mAh. Ya, mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan HP-HP lain, kedengarannya kecil ya. Tapi gue udah pakai smartphone ini selama kurang lebih seminggu. Itu penggunaan harian gue biasa ya. Yang dari jam 8 pagi itu biasanya gue suka nyari berita, kadang-kadang nulis artikel juga. Terus gue ngambil foto, ngerekam, ngedit. Gue main game, streaming, itu dari jam 8 gue biasanya pakai 100%. Di jam 10 malam itu masih ada sisa sekitar 29%. Jadi kalau misalnya kalian penggunaannya lebih ringan dari gue, itu bisa bertahan lebih lama. Dan untuk pengujian PC Mark yang baterai test, itu hasilnya juga nggak main-main. Karena gue ngetes itu 2 kali, 3 kali, karena gue saking penasarannya, itu ada rata-rata di 20 jam, 20 menit sampai 22 menit. Jadi, iya bener emang nih HP, kalau kalian mau kerja dari pagi ketemu pagi lagi, masih bisa. Ya walaupun kalau misalnya berangkat jam 6 sore, ya sekitar jam 12 masih ada sisa kalau kalian memang kerjanya cuma buat kerja. Dan untuk pengisian dayanya sekarang udah di-upgrade ke 60 watt pakai teknologi Q3. Iya, ini udah bisa mengisi jauh lebih cepat dibandingkan dengan Galaxy S26 S25 Ultra. Jadi gue sempat nguji tuh, dari 0 sampai sekitar 75% itu ada di 30-39 menit beberapa kali gue melakukan pengujian. Dan untuk dari 0 sampai 100 itu ada di sekitaran 49 menit sampai 53 menit. Jadi kalau misalnya nih kalian bangun pagi subuh jam 5, lupa ngecas. Nah kan kalian biasanya siap-siap tuh mandi, sholat subuh, siap-siap pakai baju. Nah kalian dengan ngecas hanya setengah jam itu bisa kecas 75%, dan dengan 75% dengan penggunaan standar itu kalian bisa bertahan seharian. Gimana? Kalian tertarik nggak dengan si baterai dari Galaxy S26 Ultra? Nah yang terakhir adalah
Tapi belum deng, yang terakhir nih. Ada juga pengisian daya wireless. Nah, dia sudah pakai pengisiannya itu 25 watt pakai teknologinya Q2.2 kalau nggak salah. Nah, itu kalau misalnya kalian di mobil gitu kan, lagi jalan mau dari rumah ke kantor. Nah, kalau misalnya punya charger wireless Q2.2 yang 25 watt, itu ngecasnya juga udah kencang. Dan yang terakhir nih buat harga. Nah, ini yang biasanya kalian tunggu-tunggu. Nah, untuk varian yang RAM 12 GB dengan penyimpanan 256 GB itu harganya ada di Rp24.499.000. Nah, untuk varian yang RAM 12 GB dengan penyimpanan 512 GB itu ada di angka Rp27.499.000. Dan untuk kapasitas penyimpanan 1 tera dengan RAM 16 GB harganya ada di Rp31.999.000. Nah, gimana menurut kalian? Kalau misalnya gue nih, kalau kalian pengguna Galaxy S24 Ultra dan pengen naik ke S26 Ultra, itu adalah pilihan yang sangat tepat. Tapi kalau misalnya kalian punya Galaxy S25 Ultra, kalau tidak kalian tidak terlalu peduli dengan privasinya, sebenarnya performanya masih bisa on par ya. Walaupun di hasil kamera dan video malamnya agak sedikit lebih kurang baik jika dibandingkan dengan ini, tapi overall pengalamannya itu masih sama. Menurut kalian akan bakal upgrade ke Galaxy S26 Ultra apa enggak? Tulis ya jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.